Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Markus pasal 9, teksnya ayat 2 sampai 13, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 2 sampai 8, Yesus berubah lupa dan bersama dengan Elia dan Musa di atas gunung yang tinggi. Paragraf yang kedua ayat 9 sampai 13, Yesus lagi berpesan kepada tiga muridnya supaya jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum ia bangkit dari antara orang mati. Kesimpulannya, Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi dengan tiga muridnya dan ia berubah rupanya dan bersama dengan Elia dan Musa. Jadi Petrus berkata, "Rabi, baiklah kami dirikan tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dia tidak tahu apa yang harus katakan, sebab heran dan takut. Dan ketika mereka turun dari gunung, Yesus berpesan akan mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi mereka tidak mengerti maksudnya dan bertanya tentang Elia saja. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Yesus yang naik ke sebuah gunung yang tinggi berubah-ubah dan bersama dengan Elia dan Musa. Yesus berpesan kepada tiga muridnya akan jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum ia bangkit dari antara orang mati. Kedua, ada suara Tuhan dari dalam awan. "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ajaran tentang manusianya, pertama, tiga murid Yesus yang naik bersama ke gunung yang tinggi, mereka menjadi heran dan takut sebab melihat penampilannya Yesus mulia dan yang Yesus berbicara dengan Elia dan Musa. Kedua, Petrus berkata, "Kami dirikan tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Itu karena tidak tahu apa yang harus katakan. Karena heran, mereka hanya kata-katakannya yang sesukanya dia. Ketiga, Elia yang menyiapkan jalan Yesus itu telah datang. Dia telah datang dan memulihkan segala sesuatunya. Tetapi orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka. Dan ia adalah Yohanes Pembaptis. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan menjadi heran sekalipun melihat mujizat, hal yang luar biasa. Lebih konsentrasinya untuk memahami kehendak Tuhan dari peristiwa itu. Kedua, jangan mencari solusi untuk diami di tempat sesukanya Anda. Allah akan pergi ke tempat yang Tuhan utus Anda. Ketiga, berharap akan bangkit di antara orang mati sesuai dengan janji Yesus. Dan daripada apapun, kita harus memahaminya kehendak Tuhan. Itu memahaminya apa? Tuhan ingin menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Memang katanya sebelum bangkit dari antara orang mati, jangan menceritakannya. Artinya, setelah Yesus bangkit, kita harus menceritakannya tentang kebangkitan Yesus dan ialah anak Allah. Sehingga PR praktiknya, jangan konsentrasi hanya tentang hal yang luar biasa. Fokuslah tentang kehendak Tuhan dengan berdoa dan renungkan firman, supaya mengerti kemuliaan Tuhan dan bimbingan Tuhan dari dalam kehidupan hari ini. Dan dengan itu, kita harus menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Ia Yesusnya sudah bangkit dan ia Yesusnya telah datang kepada kita dan menyelamatkan kita sebagai anak Tuhan. Harus menceritakan itu. Inilah kewajiban orang percaya dan hamba Tuhan. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.